Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini Ambu membuat kue kering serundeng kelapa. Kuenya rasanya enak banget, manis, gurih, renyah, dan tentu saja ini wangi sekali, sangat menggugah selera. Dan ternyata cara membuatnya cukup mudah. Dengan bahan dan alat yang mudah didapat, insya Allah resep ini anti gagal. Nah, yang penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai. Sesuai dengan namanya, yaitu kue kering serundeng, maka bahan yang pertama kali kita siapkan adalah serundeng kelapa. Nah, kalau misalnya ingin lebih simple lagi, ingin lebih praktis, bisa membeli kelapa kering yang sudah ada atau yang sudah jadi. Tetapi membuat serundeng sendiri pun tidaklah sulit, ini mudah banget. Nah, ini Ambu membuat serundeng dari parutan kelapa yang Ambu beli. Ini nggak tahu berapa banyak, tetapi Ambu beli ini sebanyak Rp3.000. Nah, kita buat serundeng seperti ini, kita panaskan, kita sangrai. Gunakan api yang kecil, jangan terlalu besar agar nanti serundengnya tidak cepat gosong. Dan ketika membuat serundeng ini harus selalu diaduk-aduk seperti ini, jadi perlu kesabaran ya. Kita aduk-aduk seperti ini sampai nanti serundengnya jadi, sampai berwarna kuning kecoklatan dan kering. Harus diaduk terus agar merata matangnya. Nah, kalau sudah kering seperti ini dan berwarna kuning kecoklatan seperti ini, kita bisa angkat dan kita sisihkan. Nah, ketika sudah kering ini jadinya sebanyak 75 gram. Nah, sekarang kita akan siap membuat adonan kue keringnya. Bahan yang pertama adalah margarin, atau boleh juga diganti dengan butter, atau boleh juga di mix atau dicampur antara margarin dengan butter. Nanti sesuai selera. Selanjutnya kita siapkan gula halus, atau ini gula pasir yang sudah dihaluskan dengan menggunakan blender sampai halus seperti ini. Lalu kita masukkan 3 sendok makan minyak goreng. Kemudian 1/4 sendok teh baking powder. Kemudian semua bahan ini akan kita kocok dengan menggunakan whisker sampai adonannya tercampur rata dan agak sedikit mengembang. Nah, pada adonan ini kita menggunakan gula halus agar si gulanya lebih cepat larut ketika dikocok seperti ini. Jika ingin menggunakan mixer juga silahkan, kita kocok jangan terlalu lama, hanya sampai tercampur rata saja seperti ini. Nah, bahan berikutnya ini ada 125 gram tepung terigu. Kita gunakan tepung terigunya yang serbaguna atau yang protein sedang. Lalu kita masukkan juga 25 gram tepung maizena. Nah, untuk menghindari agar tepungnya tidak bergerindil, bisa kita ayak dulu tepungnya. Selanjutnya sekitar 1 sendok makan susu bubuk, atau lebih juga tidak apa-apa agar nanti rasanya lebih gurih. Nah, selanjutnya kita akan aduk semua bahan ini sampai semuanya tercampur rata. Gunakan pengaduk atau spatula yang kaku, jangan yang lentur seperti ini, karena kalau misalnya kita menggunakan spatula yang lentur agak sedikit sulit. Nah, kita pastikan semua bahannya tercampur rata. Dan bahan terakhir yang kita masukkan adalah serundeng kelapa. Kalau ingin lebih praktis bisa diganti dengan menggunakan kelapa kering. Perbedaannya terletak pada warna. Kalau misalnya kita menggunakan kelapa kering, warnanya itu putih. Sedangkan kalau menggunakan serundeng berwarna kecoklatan. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, sekarang kita akan membentuknya agar nanti bentuknya sama rata, seragam. Bisa kita timbang dulu. Di sini Ambu menimbang untuk satu adonannya sebanyak 10 gram.
Jika tidak memiliki timbangan seperti ini, kita bisa bentuk saja sesuai dengan selera. Kemudian kita siapkan loyang. Ini loyangnya sudah kita olesi dengan margarin atau bisa dialasi dengan menggunakan kertas roti. Kemudian kita ambil adonannya, kita bentuk kelereng seperti ini dan kita simpan di atas loyang. Diberi jarak karena nanti adonannya akan sedikit mengembang setelah dipanggang. Lalu kita siapkan garpu dan kita tekan-tekan adonannya seperti ini. Ini nanti kita tekan sesuai dengan selera tingkat ketebalannya. Bentuknya juga disesuaikan dengan selera, apakah mau bulat atau agak sedikit memanjang. Nah, ini adonannya sudah siap kita panggang. Nah, ini dia yang sudah matang. Kalau misalnya masih panas atau masih hangat, ini akan terasa lebih mudah rapuh atau lembek. Kita biarkan dulu sampai dingin. Nanti kalau sudah dingin akan mengering. Jika sudah dingin, kita tinggal angkat dan kita sajikan atau kita kemas. Nah, ini dia kue kering serundengnya sudah jadi. Ini enak banget, wangi, manis, gurih, cocok banget buat dijadikan sebagai cemilan. Dan tadi cara membuatnya pun tidak terlalu sulit kan, cukup mudah dilakukan dan insya Allah anti gagal. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton tayangan Abah Ambu. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.